Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halimatus dari kelas 2023A. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil magang saya, yaitu berupa project mini, sebuah aplikasi pelayanan surat. Saya membuat 3 user level. Yang pertama ada admin yang meliputi bagian pengembangan sumber daya manusia dan tata usaha. Yang kedua ada role pegawai, yaitu pegawai yang tidak memiliki ID pimpinan. Misal ID pimpinan di sini yaitu ketua tim kerja, ketua kelompok, atau ketua kepala balai. Dan yang terakhir ada role kepala, yaitu untuk pegawai yang memiliki ID pimpinan seperti ID ketua tim kerja, ketua kelompok, dan kepala balai. Baik, kita akan ke role yang pertama, yaitu role admin. Di dashboard admin memiliki hak akses yang lebih luas. Admin bertugas untuk mengelola data surat, melakukan verifikasi atau persetujuan, serta memproses surat yang diajukan oleh pegawai. Di dashboard admin, data master yang terdiri dari data pimpinan, jabatan, unit kerja, dan pangkat golongan. Dan yang kedua ada data pegawai yang digunakan untuk menambahkan data pegawai secara manual ke dalam sistem. Ada data libur yang berpengaruh terhadap perhitungan hari cuti. Dan ada data cuti yang digunakan untuk memantau sisa cuti pegawai dan bersifat dinamis karena dapat berubah sesuai kondisi. Selanjutnya ada menu rekapitulasi data cuti. Rekapitulasi data cuti, menu ini digunakan untuk melakukan pemantauan cuti pegawai serta untuk membatalkan atau memperbarui jadwal cuti apabila diperlukan. Fitur ini membantu admin dalam melakukan pengolahan cuti secara terpusat. Dan selanjutnya ada pelayanan surat aktif. Admin juga memiliki menu pelayanan surat aktif yang digunakan untuk melakukan verifikasi dan persetujuan surat aktif yang diajukan oleh pegawai. Pada menu ini, admin memastikan bahwa data yang diajukan sudah sesuai dengan ketentuan administrasi sebelum surat diproses lebih lanjut. Dan selanjutnya ada laporan pengajuan surat. Menu terakhir pada dashboard admin adalah laporan pengajuan surat. Menu ini berisi seluruh data pengajuan surat yang masuk ke dalam sistem dan digunakan sebagai dokumentasi atau monitoring. Berbeda dengan dashboard admin, dashboard pegawai digunakan untuk melakukan pengajuan surat kepegawaian. Pada dashboard ini, pegawai dapat mengajukan surat, melihat riwayat atau status pengajuan, misal status disetujui atau ditolak, serta melihat detail cuti. Selain itu, di dashboard pegawai difokuskan untuk pengajuan surat dan pemantauan data pribadi. Fitur yang pertama ada pengajuan surat. Pada menu pengajuan surat, pegawai dapat mengajukan berbagai jenis surat pegawai sesuai dengan kebutuhan. Pegawai memilih jenis surat, mengisi form pengajuan, kemudian mengirimkan data ke sistem untuk diproses sesuai dengan alur persetujuan yang berlaku. Menu yang kedua ada detail cuti, di mana detail cuti ini digunakan oleh pegawai untuk melihat informasi cuti pribadi seperti jumlah sisa cuti yang masih tersedia. Dengan adanya fitur ini, pegawai dapat mengetahui kondisi cutinya secara transparan. Dan yang selanjutnya ada riwayat pengajuan. Di menu riwayat pengajuan ini berfungsi untuk melihat seluruh surat yang pernah diajukan oleh pegawai. Pada menu ini, pegawai dapat melihat detail surat, mengetahui surat
mengetahui status surat disetujui atau ditolak, serta mencetak surat yang telah disetujui. Di dashboard kepala atau atasan, secara tampilan memang sedikit mirip dengan dashboard pegawai, namun memiliki hak akses tambahan berupa persetujuan surat izin keluar, di mana kepala atau atasan memiliki menu khusus untuk persetujuan surat izin keluar. Menu ini digunakan untuk menyetujui atau menolak pengajuan izin keluar yang diajukan oleh pegawai. Persetujuan dilakukan langsung oleh atasan sebagai pihak yang berwenang. Menu tambahan selanjutnya ada laporan pengajuan surat. Selain itu, kepala juga memiliki menu laporan pengajuan surat yang berisi data pengajuan surat dari pegawai yang membutuhkan persetujuan pimpinan. Menu ini digunakan sebagai sarana monitoring aktivitas pegawai. Pada aplikasi e-layanan surat kepegawaian, setiap jenis surat memiliki alur persetujuan yang berbeda. Hal ini disesuaikan dengan kebijakan dan kebutuhan instansi, sehingga tidak semua surat harus melalui tahapan dan persetujuan yang sama. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan alur pengajuan surat berdasarkan jenis surat yang diajukan oleh pegawai. Kita ke alur yang pertama, yaitu ada alur surat keterangan izin keluar. Untuk surat keterangan izin keluar, pegawai mengajukan surat melalui menu pengajuan surat dengan memilih jenis surat izin keluar dan mengisi form yang tersedia. Setelah pengaju surat atau yang mengajukan surat selesai mengisi form, maka data tersebut akan kekirim ke akun atasan langsung. Dan di akun pegawai akan menuju ke riwayat pengajuan, di mana nanti ada tulisan pengajuan surat berhasil disimpan. Dan selanjutnya kita login ke akun atasan langsung. Di sini saya memakai ketua tim kerja karena ini atasan langsung yang paling rendah. Disusul atasan yang kedua ada atasan kepala bagian atau ketua kelompok, dan di atasnya ketua kelompok atau kepala bagian itu ada kepala balai. Kita login ke ketua kelompok. Di sini kita akan ditampilkan halaman konfirmasi surat izin keluar, di mana nanti ada dua pilihan, setuju dan tolak. Yang jika dipilih ditolak, maka atasan langsung wajib memasukkan alasan penolakan, dan jika diklik setuju, maka atasan langsung bisa memberikan alasan atau catatan tambahan yang bersifat opsional. Setelah melalui proses tersebut, data akan tersimpan dengan status baru jika ditolak dan disetujui. Data yang sudah diverifikasi tersebut akan kembali ke akun yang pembuat surat pengajuannya. Kita lihat di riwayat pengajuan, ini sudah masuk, sudah ada. Lalu untuk melihat apakah benar, kita bisa lihat, diklik lihat detail, di mana lihat detail ini juga berfungsi sebagai mencetak surat.
Selanjutnya kita ke surat keterangan aktif. Di sini pembuat surat keterangan aktif akan mengisi form yang sesuai. Kenapa muncul notifikasi ini? Karena notifikasi ini menunjukkan bahwa yang mengajukan surat keterangan aktif masih mempunyai surat keterangan aktif yang belum disetujui oleh admin. Maka dari itu kita akan langsung login ke admin untuk menyetujui surat pengajuan surat aktif tadi. Lalu ketika login kita memilih pelayanan surat aktif, lihat detail, kemudian di sini kita akan diminta untuk menginputkan nomor surat, lalu klik simpan dan data tersebut akan kekirim ke yang mengajukan tadi. Kita coba lihat cek. Tadi mengajukan atas nama Nana Maidiana. Kita login. Kemudian kita ke riwayat pengajuan. Di sini sudah tampil, kita klik lihat detail untuk melihat detail dari surat itu, surat tadi, dan dilihat detail juga bisa untuk mencetak surat. Kita lanjut ke alur yang ketiga, yaitu alur surat cuti, di mana untuk surat cuti ini sistem menerapkan alur yang lebih sederhana. Pegawai dapat langsung mengajukan surat cuti tanpa melalui proses persetujuan dari pihak manapun. Pegawai atau yang mengajukan tinggal mengisi form di surat cuti yang tersedia dengan rincian memasukkan tanggal pengajuan dan tanggal awal mulai cuti sampai akhir cuti, dan nanti dari sana akan muncul jumlah hari secara otomatis. Di jumlah hari itu sudah tidak termasuk weekend dan hari-hari libur nasional atau tanggal merah. Setelah surat cuti diajukan, bisa langsung dicetak untuk meminta tanda tangan basah dari penjabat yang berwenang, dan datanya akan langsung tersimpan di dalam sistem yang dapat digunakan sebagai arsip. Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa aplikasi e-layanan surat kepegawaian mampu membantu proses pelayanan surat dan pengelolaan cuti secara digital, pembagian hak akses berdasarkan user level, serta perbedaan alur persetujuan surat membuat sistem ini sesuai dengan kebutuhan instansi. Demikian video penjelasan proyek mini magang yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing dan pihak instansi yang telah memberikan arahan selama magang berlangsung. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.